Selanjutnya kami akan mengundang Bapak Rizali Ansar, SSTMM, yang akan mempresentasikan hasil pengalaman dan penelitiannya. Jadi dalam bahasa yang kekinian, bagaimana membuat tanaman subur berproduksi melimpah tanpa perlu boros biaya. Itu dalam bahasa kekinian atau zaman now ya. Tapi dalam bahasa apa yang lebih ilmiah, yang disebut dengan LISA, Low Input Sustainable Agriculture. Jadi bagaimana memberikan input daripada pertanian ini dengan rendah, tapi pertanian itu menjadi berkelanjutan dengan biaya yang rendah, tetap menghasilkan produksi yang berkualitas. Bapak Rizali Ansar ini memang saya kenal beberapa tahun yang lalu dan pernah beberapa kali ketemu juga dalam seminar dan memberikan hasil penelitiannya tentang mikrobioma. Dia dari biodatanya yang saya terima, dia D4 STPP Yogyakarta, S2 dan Manajemen, SDM STIE Indonesia di Banjarmasin dengan mendapatkan sertifikasi dan lisensi dari International Licensed Master Practitioner of NLP and the Society of NLP USA. Jadi sertifikat untuk skill, communication skill dari SLB, Certified Instructor IBH, dan Certified Breakthrough Instructor TDW Resources. Jadi kita akan nikmati bagaimana pengalaman dan hasil penelitian beliau. Nanti masing-masing peserta akan mendapatkan kurang lebih 75 menit total dari presentasi sampai dengan tanya jawab. Nah, nanti kalau ada hasil pemaparannya sudah selesai, akan disambungkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan bisa dikirimkan pertanyaannya lewat chat box, nanti akan dikelola pertanyaannya dan akan saya sampaikan. Dan bisa dijawab oleh Pak Rizali Ansar. Silakan Bapak Rizali Ansar. Kami akan menyimak dengan baik, dari seluruh peserta akan menyimak dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara saya kedengaran Pak? Bagus, Siap, sangat bagus. terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya mempresentasikan sambil Bapak Ibu semuanya menyimak, mendengarkan, dan juga menghayati apa yang bakal disampaikan, dan mudah-mudahan ini nanti akan jadi manfaat luar biasa bagi kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk share screen. Nah, jadi materi saya sebetulnya materi kekiniannya judulnya adalah bagaimana menciptakan tanaman yang subur tanpa perlu boros-boros biaya. Nah, dan bahasa ilmiahnya yaitu low input sustainable agriculture to produce high quality and productivity of. Nah, jadi materi saya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menciptakan tanaman kita yang subur tanpa perlu boros-boros biaya. Tapi Bapak Ibu semuanya, sebelum itu kita harus mulai dengan akhir atau apa sih tujuan yang ingin kita capai dari materi kita kali ini. Karena begini, Bapak Ibu semuanya di sini pernah nggak kehilangan kunci? Nah, kehilangan kunci gitu kan. Nah, kehilangan kunci itu sebenarnya terjadi karena fenomena yang berulang. Di mana kita selalu nyebut, wah kunciku hilang, kunciku hilang, kunciku hilang. Akhirnya yang terjadi adalah benar kunciku emang hilang begitu. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, yuk kita masukkan sugesti ke dalam diri kita supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya kita mendapatkan tujuan yang ingin kita capai dalam acara kita kali ini. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya silakan yuk kita tentukan gitu kan, apa sih yang ingin kita dapati. Oh, saya pengen tanamanku subur. Oh, saya pengen supaya
input produksiku nggak terlalu banyak. Oh, saya pengen supaya biayanya jadi lebih menurun. Oh, saya pengen supaya produktivitas meningkat, kemudian produksi meningkat dan segala macamnya. Yuk silakan kita tanamkan dalam hati kita apa sih kira-kira tujuan yang ingin kita capai. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah Bapak Ibu semuanya, jadi apa yang nanti akan saya sampaikan merupakan hasil dari pengujian lapangan di lahan saya pribadi dan saya punya lahan luasnya sekitar 2.500 meter persegi dan semua ditanami tanaman cabai dan inilah hasil dari yang kami tanami dan alhamdulillah setiap kali panen per 5 hari sekali kami bisa mendapatkan antara 120 sampai 180 kilogram per kali panennya. Dan kalau misalnya kita kalikan harga 40.000 aja misalnya kali 180.000, ya lumayan lah buat tabungan umroh ya enggak? Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya nih kira-kira mitos atau fakta 70% biaya itu habis untuk pupuk dan juga pestisida. Benar apa enggak kira-kira nih? Coba jawab dalam hati, benar nggak kira-kira 70% biaya kita itu pada dasarnya habis untuk pupuk dan juga pestisida? Bahkan tadi yang dikatakan oleh Profesor Higa tadi juga disebutkan bahwa biaya terbesar yang dikeluarkan orang di dunia ini adalah untuk pengobatan, ya enggak? Sama juga dengan tanaman loh, biaya terbesar yang kita keluarkan dalam usaha budidaya tanaman itu lebih banyak pada pupuk dan juga pengendalian hama dan juga penyakit. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya pengen sharing bagaimana sih menciptakan tanaman kita yang subur tanpa perlu capek-capek dan juga tanpa perlu boros-boros biaya dengan memanfaatkan satu teknologi namanya mikroorganisme. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa sih kita harus mengenal yang namanya mikroorganisme? Karena begini Bapak Ibu semuanya, setiap hari kita selalu berinteraksi dengan mikroorganisme, bahkan apa yang kita makan juga pada dasarnya terkadang juga merupakan hasil dari proses fermentasi yang melibatkan oleh mikroorganisme. Makan tape, mikroorganisme, makan tempe, mikroorganisme, ya enggak? Nah, dan semua setiap harinya kita selalu bersentuhan dengan mikroorganisme. Tetapi di sini mikroorganisme itu kita bagi ada yang bermanfaat untuk kita dan itu kita sebut dengan istilah efektif ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang bisa dibilang, musuh dari kita atau yang bukan bukan nggak bermanfaat ya, tapi mungkin, membuat kita mengeluarkan isi kantong kita. Nah, itu disebut dengan patogen ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi kalau yang bermanfaat itu disebut dengan efektif, kemudian yang, mengeluarkan sesuatu dari kantong kita itu disebut dengan patogen begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sesuai yang saya alami bahwa peran dari mikroorganisme pada bidang pertanian itu ada 3, yaitu bermanfaat sebagai biofertilizer, artinya dia itu bisa menyediakan unsur hara bagi tanaman kita dan memberikan nutrisi yang luar biasa untuk pertumbuhan dan juga produksinya. Kemudian juga peran dari mikroorganisme itu juga dapat menstimulasi dari pertumbuhan tanaman kita. Artinya bahasa keren itu ngerangsang gitu kan pertumbuhan dari tanaman kita. Dan yang terakhir adalah bioprotektan yaitu dapat memproteksi dari tanaman kita dari resiko atau patogen penyebab penyakit. Nah, terkait dengan bioprotektan ini ya Bapak Ibu semuanya, saya sering menganalogikan begini. Misal ya Bapak Ibu semuanya di depan Anda gitu kan. Nah, misal misal di depan Anda. Sebentar. Nah, misal di depan Anda ya Bapak Ibu semuanya ada 20 buah kursi misalnya. Kemudian seandainya satu orang duduk, 2 orang duduk, 3 orang duduk, semua duduk pada akhirnya 20 kursi tersebut terduduki semua. Kira-kira yang lain bisa duduk nggak? Ya enggak kan? Karena apa? Karena tempatnya sudah penuh ya enggak? Nah, begitu juga dengan keberadaan mikroorganisme pada sektor pertanian atau pada bagian perakaran tanaman. Kalau semuanya sudah diduduki oleh efektif begitu, semua diduduki atau sudah dikuasai oleh mikroorganisme yang bermanfaat, maka dia nanti akan memproteksi supaya apa? Supaya patogen tidak akan berkembang pada bagian perakaran tanaman kita. Maka dari itu dengan kita memperbanyak dan rutin memberikan mikroorganisme tersebut yang baik tersebut, maka otomatis tanaman kita bakal lebih terlindungi dan perkembangan dari mikroorganisme yang bersifat patogen dapat lebih ditekan. Nah, jadi seperti itu peran dari mikroorganisme pada bidang pertanian. Nah, kemudian ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya IM4 yang berperan sebagai bioaktivator, di mana ternyata IM4 itu bakalan tambah luar biasa kalau kita lakukan namanya aktivasi dengan rumus 1 1
1, 1 dan juga 18, di mana IM4 sendiri itu porsinya adalah 1, kemudian gula itu porsinya adalah 1, kemudian air karbohidrat itu 18 porsi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya maksudnya kayak gini, misal kita mau mengaktifasi IM4 itu sendiri sebanyak misal ya IM4 kayak gini kita punya 100 mililiter. Nah, maka kita bisa tambahkan gula sebanyak 100 mililiter, kemudian kita bisa tambahkan air karbohidrat sebanyak 1.800 mililiter begitu. Nah, dengan harapan nanti mikroorganisme dari IM4 ini bakalan aktif sehingga yang tadinya masih dorman atau istilahnya masih tidur gitu kan ketika disuruh kerja dia udah punya makanan gitu, udah kuat gitu ya Bapak Ibu semuanya. Sehingga nanti ketika kita aplikasikan ke lahan dia bakal lebih dahsyat lagi dalam merombak bahan organik menjadi unsur hara bagi tanaman kita. Nah, dan ini Bapak Ibu semuanya, 11 dan juga 18 ini merupakan rumus yang pada dasarnya adalah standar untuk mengaktifasi dari EM4 sendiri, yaitu satu bagian adalah EM4-nya, satu bagian adalah gula dan 18 bagian adalah air karbohidrat. Dan air karbohidrat sendiri itu boleh misalnya air cucian beras silakan. Kemudian air rebusan kentang silakan. Kemudian air rebusan jagung silakan ya siapa tahu misalnya di antara sahabat tani misalnya habis panen jagung begitu kan. Nah, habis panen jagung kemudian lagi rebus-rebusan nih barang tetangga selamatan misalnya. Nah, airnya tuh jangan dibuang ya Bapak Ibu, tapi manfaatkan sebagai media untuk perkembangan dari media untuk perkembangan dari mikroorganisme EM4 supaya tambah aktif. Nah, silakan. Jadi air karbohidrat itu jangan disia-siakan tapi gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, lalu mungkin di antara Bapak Ibu semuanya di sini kan, bagaimana kalau seandainya saya nggak lagi pakai air cucian beras? Gimana kalau seandainya saya nggak lagi rebus-rebusan kentang, nggak lagi rebus-rebusan jagung, nggak lagi rebus-rebusan singkong misalnya? Maka ini alternatif yang bisa Bapak Ibu semuanya lakukan untuk mengaktifasi IM4 sendiri, yaitu pertama, IM4-nya sebanyak satu bagian atau satu porsi, kemudian gula sebanyak satu bagian atau satu porsi juga, kemudian karbohidrat sebanyak satu bagian atau satu porsi juga, dan air biasa sebanyak 18 bagian atau 18 porsi juga. Jadi misalnya kalau kita mau mengaktifasi IM4 ini sebanyak 100 mililiter, maka kita bisa siapkan 100 mililiter IM4-nya, kemudian 100 mililiter molase atau juga gula, nah kemudian 100 gram sumber karbohidratnya bisa itu kentang, kemudian nasi, singkong dan lain sebagainya itu silakan. Yang penting itu sumber karbohidrat dan air biasanya sebanyak 18 bagian atau 1.800 mililiter. Maka ini hasil dari yang saya coba menggunakan mikroskop saya Olympus BX53 dan boleh kita lihat ya Bapak Ibu semuanya, ini hasil dari pengujian saya ketika EM4 belum teraktivasi dengan dosis saya encerkan dengan dosis 100 mililiter per 1,8 liter air dan seperti ini kondisi dari mikroorganismenya. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kondisi mikroorganismenya itu bisa dibilang masih dorman, belum terlalu aktif banget begitu. Nah, karena memang pada dasarnya kondisi seperti ini ya memang masih dorman begitu. Tapi Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah aktifkan maka bakal jadi dahsyat luar biasa. Silahkan dilihat bersama. Nah, jadi setelah kita aktivasi dengan menggunakan rumus seperti tadi dan saya menggunakan rumusnya 1, 1, 1 dan juga 18 di mana satu bagian IM4-nya, satu bagian adalah gula atau molase, satu bagian adalah sumber karbohidratnya dan 18 bagian adalah airnya, maka IM4 yang tadinya belum aktif maka jadi aktif seperti ini Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Dan mohon maaf ini goyang-goyang ya, waktu saya mengamati ini tiba-tiba saya naruh kipas angin di meja saya jadi agak-agak bergetar begitu. Nah, dan ini luar biasa dan banyak banget Bapak Ibu semuanya dan bayangkan dengan segini banyak mikroorganisme, saya yakin bahwa yang namanya bahan organik itu bakal dapat dengan mudah dan dapat dengan cepat kita rombak sehingga jadi nutrisi dan unsur hara bagi tanaman kita. Mantap? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu potensi pemanfaatan dari EM4 sendiri, yaitu pertama, silakan Bapak Ibu semuanya bisa pergunakan mikroorganisme yang ada pada EM4 ini untuk pembuatan bokasi cair. Bokasi cair itu pupuk yang memang bentuknya adalah cairan. Kemudian juga silakan manfaatkan juga dalam pembuatan bokasi padat, artinya pupuk organik padat. Kemudian juga silakan bisa juga digunakan sebagai pestisida organik di mana nanti pestisida tersebut bisa melawan patogen penyebab penyakit tetapi tidak melawan dari
efektif yang memang bisa membantu kita untuk menyuburkan tanaman. Dan lagi juga kita bisa pergunakan sebagai microbial solution. Artinya misal nih Bapak Ibu semuanya di lahan Anda punya banyak banget bahan organik, daripada kita biarkan begitu aja, maka silahkan siramkan microbial solution tersebut supaya apa? Supaya lahan kita itu lebih cepat dirombak bahan organiknya sehingga jadi nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman kita. Nah, ini Bapak Ibu semuanya data yang saya peroleh dari pengalaman saya pribadi ya begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, tadi kan bagi Anda yang mengikuti dari awal saya sudah tampilkan kepada Anda semuanya bahwa saya punya tanaman dengan luasan 2.500 meter persegi. Dan percaya tidak percaya Bapak Ibu semuanya, saya nol sama sekali menggunakan pupuk kandang. Serius, nol pupuk kandang. Loh kok bisa gitu kan, nol pupuk kandang ya enggak? Maka saya jawab karena di sini tuh pupuk kandang naik terus. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, 2 tahun yang lalu pupuk kandang di tempat kami harganya 15.000 per karungnya. Tapi yang namanya hukum ekonomi ya enggak? Hukum ekonomi itu kan berlaku bahwa ketika permintaan banyak, permintaan besar ya kan? Nah, ketika permintaan banyak, permintaan besar, maka harganya jadi naik. Dan itu yang terjadi di tempat kami ya Bapak Ibu semuanya, kebutuhan pupuk kandang gila-gilaan luar biasa gitu kan. Akhirnya saya mikir gitu kan, daripada nanti saya beli kemudian nanti 2 tahun lagi naik lagi, selawe misalnya. 2 tahun lagi naik lagi jadi 30. Ya kapan kita untungnya, ya enggak? Nah, gitu aja terus, naik aja terus biaya produksi. Maka dari itu kita harus berpikir bagaimana caranya agar bisa menekan biaya produksi seminimal mungkin. Maka Bapak Ibu semuanya, pada lahan yang saya miliki itu saya tidak sama sekali menggunakan yang namanya pupuk kandang sebagai dasaran, tapi kami menggunakan namanya bokasi atau biasa kita sebut dengan pupuk organik padat begitu. Dan perbandingannya Bapak Ibu semuanya, misal kita membutuhkan 25 karung pupuk kandang ya kan, 25 karung. Anggaplah sekarang tuh harganya 20.000 ya enggak? 20.000 kali 25 berapa? Ya 500 ya enggak? Tapi bayangin kalau kita menggunakan pupuk organik padat begitu atau bokasi yang kita bisa bikin dari limbah-limbah yang nggak terpakai. Misalnya contoh nih, kita atau tetangga kita habis panen banyak ketumpuk jerami, dan biasalah petani gitu kan kalau ada ya ditumpuk begitu aja, bahkan ada yang kadang tangannya gatel gitu kan, ambil korek api, cos ya enggak, kemudian kebakar. Padahal sebetulnya kita sudah membuang potensi yang luar biasa untuk penyuburan tanah dan juga lahan pertanian kita begitu. Dan faktanya lagi menurut BPSI atau Badan Pusat Penelitian Pertanahan di Kementerian Pertanian begitu, bahwa pada dasarnya yang namanya kompos atau pupuk organik padat atau bokasi yang dibuat dari bahan namanya jerami itu memiliki sumber nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat-sangat tinggi, yang pastinya jadi sumber daya yang bermanfaat untuk suburkan tanah pertanian kita. Jadi begini Bapak Ibu semuanya perbandingannya, dan itu yang saya rasakan. Bayangkan coba dengan kita bisa menekan Rp500.000, minimal 500.000 kita sudah bisa hemat dan nanti kita bisa simpan sebagai cadangan. Dan kemudian ya Bapak Ibu semuanya. Nah, pupuk susulan, bagaimana sih perbandingannya? Ini yang saya rasakan juga ya Bapak Ibu semuanya. Saya setiap 1 minggu sekali itu pasti melakukan pemupukan. Ya kalau memang darurat gitu kan kita 5 hari sekali pemupukan. Dan pada saat pemupukan susulan kalau kita menggunakan full sintetis, maka kita membutuhkan anggap misalnya NPK ya kan. NPK harganya 17,5 deh misalnya. 17,5 kan kalau misal kali 4 itu kan harganya 70.000 ya kan. Dan memang faktanya kalau memang kita menggunakan full sintetis begitu, NPK kebutuhannya 4 kilo sekali kita pengocoran. Nah, kalau kita menggunakan semi organik, maka kebutuhan NPK tersebut bisa kita kurangi sebanyak 50%-nya. Artinya, yang tadinya 70.000 kita kurangi jadi berapa? 35.000, dan 10.000 kita anggap misalnya penggunaan EM4, kemudian ya anggap kayak beli air kelapa begitu, padahal faktanya gratis juga sih. Nah, jadi dengan 70.000 gitu, kalau kita menggunakan full sintetis bisa turun menjadi 45.000 saja. Dan lagi Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau full organik ternyata luar biasa lagi penurunannya. Apa? Yang tadinya semula full sintetis 70.000, kemudian semi organik 45.000, dan ketika full organik itu cuma 20.000.
20.000 buat ngapain coba? Ini sebagian misalnya contoh kita IM4 deh misalnya, IM4 ini habis anggap-anggapan misalnya habisnya tuh 100 mili misalnya, di tempat kami harganya 25 misalnya kan 2.500 ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian air kelapa deh, anggap air kelapa misalnya kita beli gitu kan. Di sini tuh ya terserah kita ngasih, kadang 10.000 dikasih terima gitu kan. Ya kita anggap kita kali-kalikan deh, kita hargain deh misalnya harganya tuh anggap 1.500 misalnya. Maka 1.500 kalau kita keperluan 10 liter ya Bapak Ibu semuanya, berarti kan 15.000 nih ceritanya. Nah, dan lain sebagainya lagi, kita cuma butuh Rp20.000 aja, maka kita bisa menyuburkan tanaman kita tanpa perlu boros-boros biaya. Lalu mungkin Anda bertanya nanti strateginya bagaimana? Insya Allah nanti setelah ini ya. Nah, lalu pertanyaan dari subscriber saya begitu, lalu pertanyaan dari sahabat tani juga, seberapa besar sih kira-kira perbedaan hasil tanamnya antara pupuk kandang dan juga pupuk pupuk kompos atau pupuk organik padat, ya enggak Bapak Ibu semuanya? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, perbandingannya kalau kita menggunakan pada dasarnya penggunaan pupuk kandang dibandingkan dengan pupuk kompos atau pupuk organik padat atau bokasi padat ya Bapak Ibu semuanya, kalau dari segi produksi dan juga produktivitas mungkin bisa dibilang tidak jauh beda. Tetapi perbedaannya adalah pada penyakit yang ditimbulkan. Faktanya Bapak Ibu semuanya, ini yang sering saya temui ke petani-petani saya begitu terutama di Semayan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, persemaian itu paling banyak kena penyakit itu gara-gara penggunaan pupuk kandang yang tidak tepat. Sebagai contoh nih, ada pupuk kandang, misalnya kan habis cos baru keluar, habis dipakai ya mati tanaman nih Bapak Ibu semuanya, hati-hati ya. Nah, jadi pupuk kandang kalau misalnya tidak tepat penggunaannya, maka justru bisa membuat tanaman berefek sebaliknya. Artinya hati-hati begitu kan. Kalau dari segi produksi dan produktivitas mungkin tidak terlalu berbeda, tetapi ketika pengendalian penyakit itu pasti bakalan berbeda banget. Anda coba aja aplikasikan misalnya tanaman. Anggaplah misalnya Anda punya lahan misalnya 1.000 meter deh misalnya. Kita coba deh ambil perbandingan 500 meter di sini penggunaan pupuk kandang, kemudian 500 meter di sini penggunaan kompos. Coba aja deh nanti di mana ternyata pada saat kita menggunakan pupuk yang terbuat dari kompos atau pupuk organik padat atau bisa dibilang mukasi padat, ternyata biaya produksi lebih turun. Kenapa? Karena resiko penyakit lebih minim dibandingkan dengan kita menggunakan pupuk kandang. Ini pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu semuanya. Artinya di sini potensi yang luar biasa kalau kita memanfaatkan mikroorganisme bermanfaat untuk jadi nutrisi bagi tanaman. Nah, lanjut lagi ya Bapak Ibu semuanya. Lalu, selanjutnya, setelah kita membahas tentang penggunaan bokasi padat atau pupuk organik padat begitu, sekarang kita membahas yaitu bokasi cair atau pupuk organik cair, di mana itu gampang banget ya Bapak Ibu semuanya, yaitu IM4 yang seperti ini yang sudah aktif, kita tambahkan dengan bahan organik yang sudah dihaluskan plus pengencer, maka jadilah pupuk organik cair. Jadi kayak gitu aja prinsipnya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi rumusnya dalam pembuatan bokasi cair itu cuma 3. Ada EM4 aktif, ada bahan organik halus, ada pengencer. Jadi, insya Allah jadi. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita ingin membuat pupuk organik cair atau bokasi cair, kita ketahui dulu tujuannya apa. Terkadang ya Bapak Ibu semuanya, orang membuat pupuk organik cair, orang membuat bokasi cair begitu dengan memanfaatkan mikroorganisme. Kadang nggak punya tujuan, akhirnya asal bikin, asal bikin. Pernah nggak kejadian misalnya ada tanaman labu misalnya deh, ada tanaman labu, itu daunnya gede banget, pokoknya luar biasa, hijau banget, tapi pada saat berbuah, buahnya kecil. Ada? Nah, penyebabnya ternyata over nitrogen. Nah, pupuk yang dibuat itu ternyata kebanyakan nitrogen begitu kan. Akhirnya apa? Ketika pada fase vegetatif diaplikasikan nitrogen, ya nggak seharusnya Bapak Ibu semuanya. Akhirnya tanaman berproduksi minim. Maka dari itu dalam pembuatan pupuk menggunakan mikroorganisme dengan cara organik, maka Bapak Ibu semuanya harus tentukan dulu tujuannya itu apa. Nah, kalau tujuannya untuk fase vegetatif, maka sesuaikan. Kalau tujuannya untuk fase generatif, maka sesuaikan. Kalau tujuannya untuk biostimulan, itu juga harus sesuaikan ya Bapak Ibu semuanya. Dan kalau tujuannya untuk pembenah tanah juga harus sesuaikan. Karena keempat-empatnya ini berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya ketika tanaman kita fase generatif, otomatis kan tanaman berproduksi. Kita bikin pupuk dengan sumber nitrogen dan juga fosfor yang tinggi. Ya subur benar, subur, gede gitu kan, tapi buahnya kecil.
Nah, jadi kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, maka kita sesuaikan, oh tanaman saya ini kan masuk masa generatif, maka saya bikin apa sih kira-kira sumber generatif, misalnya buah-buahan yang udah matang, nah itu mengandung kalium tinggi, maka silakan pergunakan. Jadi kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Artinya semua itu harus dimulai dari akhir. Semua harus dimulai dari mana? Dari akhir gitu Bapak Ibu semuanya. Dan, saya punya video di channel Penyuluh Pertanian Lapangan di mana ada 23 bahan alternatif dalam membuat pupuk NPK organik. Nah, misalnya Anda mau bikin pupuk dengan, kaya unsur nitrogen dan juga fosfor, maka kalau Anda misalnya nih mau mau gunakan pupuk yang tinggi kandungan nitrogen, fosfor untuk masa vegetatif, maka silakan cari hijauan-hijauan, apapun yang hijau-hijau silakan gitu kan, yang penting bukan yang hijau-hijau gitu kan. Nah, jadi silakan ya Bapak Ibu semuanya, eee gunakan hijauan-hijauan, misal ya, misal rumput-rumput juga boleh. Daripada misalnya rumput-rumput yang kita siangi di lahan itu dibuang percuma, maka silakan kumpulkan rumput-rumput tersebut, kemudian masukkan ke dalam drum atau kumpulkan dalam wadah begitu, kemudian nanti tinggal kita tambahkan air, kemudian tambahkan IM4 aktif. Maka rumput-rumput tersebut nanti nitrogennya itu bakalan larut di dalam air dan siap juga diaplikasikan pada tanaman kita. Bermanfaat kan pada akhirnya. Kemudian lagi kita membutuhkan sumber fosfor yang tinggi misalnya, maka silakan. Misalnya nih pakai tulang-tulangan, misalnya itu boleh juga. Kemudian pakai guano itu juga boleh. Guano itu pupuk organik pupuk yang terpupuk dari kotoran kelelawar gitu Bapak Ibu semuanya. Maka silakan. Kalau misalnya nih pada fase generatif misalnya dan kita membutuhkan sumber kalium yang tinggi, maka silakan cari misalnya buah-buahan yang bahkan nggak kemakan oleh kita. Misalnya ada pepaya matang, over matang, makanya misalnya daripada kita buang, maka kita gunakan dalam pembuatan baik bokasi padat dan juga bokasi cair. Maka silakan dipakai. Kemudian ada buah naga gitu kan, nggak kepake misalnya. Bahkan nih saya sering lihat bahkan di YouTube begitu kan, ada yang orang jurus kungfu di lahannya. Kenapa jurus kungfu? Katanya harganya terlalu murah ya enggak? Akhirnya semua lahan ditendang segala macam, hasil panen ditendang, dihancur, dirusak segala macam. Padahal kalau memang seandainya kita mau, buah-buahan yang memang betul sih harga bukan bukan kita yang menentukan begitu, tapi daripada dibuang, ditendang dan segala macamnya, mending kita petik, kita kumpulkan dalam satu drum, kita fermentasikan menggunakan IM4 aktif, maka nanti pupuk tersebut bakal tahan yang akan bisa bertahan lama dan bisa kita pergunakan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan budidaya kita di masa selanjutnya. Maka silakan ya Bapak Ibu semuanya, jangan dibuang-buang yang seperti itu. Jadi pada intinya semua itu harus ditentukan dari kita tuh mau bikin untuk tujuan apa? Tujuan vegetatif, generatif, stimulasi, atau pembenah tanah. Misal lagi kita mau menstimulasi, kita butuh hormon atau ZPT giberlin. Maka silakan keliling-keliling gitu kan, cari rebung bambu. Nah, rebung bambu juga memiliki hormon namanya giberlin. Kemudian juga cari kecambah itu juga memiliki memiliki efek menstimulasi pertumbuhan juga pakai pakai toge. Nah, itu juga bisa gitu kan. Bahkan misalnya nih kita bisa mau memfermentasi bawang merah begitu kan. Bawang merah ketika kita fermentasikan tuh bakal jadi ZPT auksin yang bisa kita pakai buat mempercepat perkecambahan benih. Itu juga silakan dipakai Bapak Ibu semuanya. Intinya semua harus kita sesuaikan dengan tujuan yang mau kita aplikasikan. Dan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan ingat, rumusnya adalah IM4 aktif, kemudian bahan organik, dan juga ada pengencer. Lalu mungkin Anda bertanya gitu kan, emang kok cuma 3 ini aja Pak? Nggak pakai gula lagi tambahan Pak? Nggak pakai karbohidrat lagi Pak? Nah, ini yang saya temukan juga begitu kan. Karena kita tujuan di sini adalah low input, artinya meminimalkan biaya. Kalau sumber gula dan juga karbohidrat itu sudah tersedia pada IM4 aktif, maka kita nggak perlu beli gula lagi, kita nggak perlu beli karbohidrat lagi. Artinya apa? Minimal lumayan kita nggak pakai gula ya nggak? Bisa gulanya dipakai buat minum teh ya nggak? Nah jadi gitu, cukup 3 aja loh Bapak Ibu semuanya, simple dan sangat-sangat sederhana, yaitu rumusnya adalah IM4 aktif, ada bahan organik, ada pengencer, maka jadilah bokasi cair. Jadi seperti itu, gampang dan juga sederhana. Dan ingat prinsip dari pembuatan pupuk menggunakan starter bioaktivator atau mikroorganisme itu prinsipnya adalah TOTE. Test, operate, test, dan juga exit. Maksudnya seperti ini.
Kalau kita bikin pupuk organik cair atau bokasi cair begitu, kemudian kita selesai proses fermentasinya anggap misalnya 3 minggu, maka kita harus coba dulu jangan langsung aplikasikan ke semua tanaman, tapi coba dulu misalnya 2, 3, atau 5 tanaman. Sehingga nanti ketika misalnya kita sudah aplikasikan 2, 3, atau 5 tanaman tersebut, 5 hari kemudian kita ketemu hasil, maka hasil tersebut yang jadi gambaran kita, oh misalnya nih, oh belum terlalu subur misalnya, oh belum terlalu perbaikan, berarti dosisnya kurang ya Bapak Ibu semuanya, maka dosisnya silakan ditingkatkan. Kalau misalnya ternyata dari 2, 3, atau 5 tanaman tersebut ternyata menunjukkan hal yang lebih positif, artinya ini udah benar nih, maka silakan dosis tersebut atau pupuk tersebut silakan aplikasikan pada semua tanaman Anda. Mantap? Nah, jadi kayak gitu sederhananya Bapak Ibu semuanya. Ingat, semua itu harus kita uji coba skala kecil terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasikan pada skala yang lebih besar. Jadi prinsip tersebut saya kenal dari ilmu NLP namanya TOTE atau Test Operate Test Exit, artinya semua itu harus kita coba dalam skala kecil terlebih dahulu. Kalau bagus maka silakan aplikasikan pada semua tanaman. Dan pada dasarnya kan kalau kita mau lebih ilmiah lagi begitu kan berarti kan harus ada alat ukur ya nggak Bapak Ibu semuanya. Maka ini yang saya coba juga dan saya terapkan juga, kita menggunakan namanya TDS meter seperti ini. Dan TDS ini merupakan singkatan dari Total Dissolved Solids. Artinya kandungan mineral yang terlarut di dalam suatu larutan begitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya pada dasarnya kan yang namanya mineral-mineral yang terlarut itu bisa dikatakan unsur hara bagi tanaman. Maka cara mengukurnya begini Bapak Ibu semuanya, ini berdasarkan sumber yang saya rangkum dan juga saya sudah jelaskan di channel Penyuluh Pertanian Lapangan bahwa pada masa vegetatif untuk tanaman budidaya jenis hortikultura dan tanaman pangan, tanaman pada dasarnya membutuhkan nilai TDS itu sebanyak 350 sampai 500 ppm. Kemudian pada masa pertengahan dan mau peralihan, tanaman membutuhkan 1000 sampai 1200 ppm. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan begitu kan. Kemudian pada masa generatif berproduksi, tanaman membutuhkan 1.500 sampai 2.500 ppm. Maka jadi silakan misalnya Anda bikin bokasi cair misalnya setelah selesai proses fermentasi yang selama 3 minggu, maka dihasilkan pupuk organik dengan nilai misalnya 7.000 ppm ya kan. 7.000 ppm. Sedangkan kita mau ngaplikasikan pada masa vegetatif, misalnya ini kan awal-awal yang seperti ini, misalnya baru tumbuh usia 14 hari misalnya, dan kebutuhan ppm-nya adalah 350 sampai 500 ya Bapak Ibu semuanya. Maka tinggal kita sesuaikan, kita dapat TDS misalnya nilainya 7.000. Maka 7.000 untuk turun menjadi 350 bisa kita encerkan dengan perbandingan 1:20. Artinya satu bagian adalah pupuknya atau rombakan dari mikroorganisme tadi, hasil rombakan bahan organik dari mikroorganisme tadi itu sebanyak 1 bagian dan diencerkan dengan air sebanyak 20 bagian, maka insya Allah nilai ppm-nya itu kurang lebih antara 350 sampai 500 tergantung dari air baku di tempat Bapak Ibu semuanya. Jadi sederhana seperti itu ya cara menentukan dosis pupuk organik cair itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan kalau misalnya lagi nih, kalau misalnya tanaman kita udah masa pertengahan nih, dan kita tahu bahwa nilai ppm yang dibutuhkan itu misalnya 800 apa 1000 misalnya, anggap 800 ya misalnya Bapak Ibu semuanya. Dan kita dapat nilai TDS pupuk organik cair kita atau bokasi cair kita misalnya nih 7.000. Maka kalau 7.000, kalau kita mau mengencerkan untuk dapat 800 ppm dan dengan anggap misalnya air bakunya 100 ppm, maka kita bisa encerkan dengan perbandingan 1:10, di mana 1 bagian adalah airnya, 1 bagian adalah pupuk organik cairnya atau bokasi cairnya, dan 10 bagian ini adalah air pengencernya, maka insya Allah nilai ppm-nya berkisar antara 800-an. Kalau seandainya air baku di Bapak Ibu semuanya itu nilainya 100 ppm. Dan insya Allah nanti pertumbuhan tanaman pasti bakalan luar biasa karena kita sesuaikan. Dan faktanya banyak banget petani yang nggak ngukur gitu kan. Sehingga dibilang, wah pupuk organikku gagal. Wah pupuk organik cuman hoax. Wah pupuk organik omong kosong katanya. Ternyata apa dosisnya nggak sesuai, konsentrasinya nggak sesuai Bapak Ibu semuanya. Makanya di sini artinya kalau kita mau main organik, mau main bahan organik yang didekomposisi atau difermentasi menggunakan starter bioaktivator misalnya EM4, maka semua itu harus terukur. Dan di sini Bapak Ibu semuanya, kenapa saya bilang pengujian TDS itu cukup akurat
Meskipun nggak seakurat uji lab ya Bapak Ibu semuanya, karena saya dan karena petani saya pernah menguji begitu kan suatu kandungan pupuk dengan nilai pengenceran 10 mililiter per 1 liter air, artinya 1% ya Bapak Ibu semuanya, larutan 1% dari suatu pupuk ternyata dengan larutan 1% setelah diukur menggunakan TDS meter itu nilainya adalah 1.300-an ppm. Dan ternyata setelah dimasukkan ke laboratorium hasilnya adalah nitrogennya itu sebanyak 6,61%, kemudian fosfor atau P2O5 atau fosfatnya adalah 5,25 dan kaliumnya adalah 1,13. Dan kalau semua mineral itu ditotal-totalkan maka dapatnya 12,99. Dan kalau kita ukur menggunakan TDS meter kita tadi kan 13 ya Bapak Ibu semuanya, artinya mirip-mirip. Dengan catatan ya Bapak Ibu semuanya bahwa TDS meter yang Anda gunakan itu sudah terkalibrasi. Dan buat yang bertanya gimana sih tutorial mengkalibrasi, maka silakan tonton video di channel Penyuluh Pertanian Lapangan, itu ada cara mengkalibrasi TDS meter. Mantap. Nah, gitu Bapak Ibu semuanya. Dan lagi faktor, dan ini juga faktor dalam yang mempengaruhi dalam proses fermentasi pupuk itu ada bahan yang kita gunakan, kemudian ada suhu, ada pH, ada kadar air dan juga nutrisi. Banyak orang yang bertanya begitu kan, berapa lama katanya waktu fermentasi pupuk organikku katanya, berapa lama saya harus memfermentasi, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Saya bilang saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena yang bisa jawab Anda sendiri. Bayangkan misalnya kalau Anda memfermentasi bahan organik, contoh hijauan atau dedaunan-dedaunan, ya cepat Bapak Ibu. Misalnya paling 2 minggu udah jadi, tapi bayangin kalau misalnya nih sabut kelapa gitu kan, ya lama. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu semuanya, artinya semua tergantung dari bahan. Kecepatan proses fermentasi atau perombakan bahan organik itu ditentukan dari bahan apa yang kita pergunakan. Dan lagi Bapak Ibu semuanya, suhu juga mempengaruhi. Di mana misalnya kalau suhunya terlalu rendah maka mikrobanya lemas. Gitu Bapak Ibu semuanya, kalau suhunya terlalu rendah mikrobanya lemas. Jangankan mikroba kita aja nih, kalau misalnya nih suhunya terlalu rendah lemas nggak? Pengennya tiduran aja ya nggak? Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu semuanya, kalau suhunya terlalu rendah maka mikrobanya lemas. Ya suhunya kisaran antara 20 sampai 30 derajat Celcius sudah pas. Kalau misalnya suhunya terlalu tinggi gimana Pak? Maka suhu tinggi bisa jadi juga bakal berpengaruh bagi kehidupan mikroorganismenya. Jadi hati-hati juga. Kemudian lagi juga pH. Nah, pH juga berpengaruh gitu kan. Terlalu asam juga bakal mempengaruhi, terlalu basa juga bakal mempengaruhi. Idealnya misalnya ya paling enggak misalnya proses fermentasi itu dilakukan pada pH yang enggak terlalu asam, misalnya di atas 3 begitu. Nah, nanti ketika fermentasi itu selesai nanti ya bakal berangsur naik, pH-nya akan mendekati netral. Dan kemudian kadar air juga mempengaruhi proses kecepatan dari proses fermentasi bahan organik ya Bapak Ibu semuanya. Misalnya contoh nih, kita mau bikin bokasi padat, nggak ada air gitu kan, dibiarin kering-keringan, ya lambat. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita udah pegang misalnya, oh ternyata kering, maka siram air lagi, maka itu akan mempercepat proses perombakan bahan organik juga. Jadi perhatikan kadar air itu, usahakan lebih, kalau bahan organik yang mau kita fermentasikan itu lebih lembab. Dan kalau menurut referensi yang saya baca begitu, idealnya untuk pembuatan pupuk organik cair itu biasanya antara 30 sampai 40% begitu banyaknya pengencer. Dan kalau misalnya pupuk organik padat atau bokasi, usahakan kalau kita pegang itu masih lembab. Nah, itu juga silakan Bapak Ibu semuanya. Dan faktor yang mempengaruhi juga itu nutrisi karbonnya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu juga silakan kalau mau mempercepat. Dan kalau rumus kami pembuatan larutan pembenah tanah menggunakan EM4, kami pasti selalu menambahkan jenis namanya biochar atau arang-arangan, bisa arang sekam, bisa arang jerami, bahkan arang orang kebakaran juga silakan diambil gitu kan. Nah, diaplikasikan juga boleh. Nah, arang tersebut juga dapat mempercepat proses fermentasi bahan organik. Karena apa? Karena pada dasarnya juga mikroorganisme membutuhkan karbon juga untuk melakukan proses metabolisme dan juga proses fermentasi tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu semuanya, ada 5 faktor yang mempengaruhi dalam proses fermentasi pupuk, baik itu pupuk organik padat dan juga pupuk organik cair. Maka Bapak Ibu semuanya silakan buat Anda nanti yang lebih pengen
mengetahui lebih jauh bagaimana sih variasi pembuatan pupuk organik untuk masa vegetatif, pupuk masa pertengahan, pupuk masa generatif, maka ada semua tutorialnya ada di channel saya namanya Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan saat ini alhamdulillah channel YouTube saya sudah di-subscribe sebanyak 850.000 subscriber dan saya terima kasih ke teman-teman semuanya yang sudah subscribe. Dan terakhir dari saya Bapak Ibu semuanya, hati-hati yang namanya hoax. Nah, hoax itu adalah informasi yang tidak berdasar, informasi yang diragukan kebenarannya. Karena begini, zaman sekarang ya Bapak Ibu semuanya, cara memperoleh uang itu apa ya, banyak cara gitu kan. Ada yang orang memperoleh penghasilan itu dengan cara yang benar. Ada juga yang benar-benar benerin orang ya enggak? Parah ya enggak? Nah, jadi hati-hati gitu kan, ada yang bilang katanya, "Omong kosong penggunaan pupuk organik, aktivasi M4 itu kosong," katanya, "omong kosong," katanya, "fermentasi itu enggak bermanfaat," katanya. Hati-hati ya Bapak Ibu semuanya. Maka tips dari saya itu ada 3 untuk menghindari namanya hoax. Pertama, tanyakan kepada si pemberi informasi, "Referensinya mana? Kamu mengatakan itu referensinya mana? Buktinya mana?" Kalau ternyata cuma omong doang, asbun ya Bapak Ibu semuanya, maka informasi tersebut patut untuk dipertanyakan. Kemudian cara kedua, kalau misalnya nih orangnya udah orang yang nggak yakin gitu kan, nggak bisa memberikan referensinya, nggak bisa memberikan buktinya yang secara nyata gitu kan, apalagi kita tambah dengan kita cari informasi sendiri gitu kan, baik melalui internet, melalui sosial media begitu kan, informasi ini bener apa enggak sih? Ditambah dengan cara yang ketiga Bapak Ibu semuanya, coba deh tanyakan kepada yang lebih berkompeten. Karena pada prinsipnya malu bertanya sesat di jalan, ya enggak? Artinya Bapak Ibu semuanya kalau misalnya menerima informasi yang ada keraguan-raguan atau patut untuk dipertanyakan, coba deh cari siapa yang menurut Bapak Ibu semuanya lebih ahli. Ada di tempat Anda orang pertanian, maka silakan. Ada PPL, silakan tanyakan. Ada pengamat hama, maka silakan ditanyakan begitu. Sehingga nanti kalau pakar yang sudah menjawab, maka informasi tersebut bakalan lebih valid dan lebih mendukung lebih valid dan juga dijamin lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi itu tadi ya semua materi saya bagaimana membuat tanaman subur tanpa perlu boros-boros biaya. Jika ada pertanyaan nanti silakan ke narasumber, ke moderator ya Bapak Ibu semuanya. Dari saya terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rizaldi yang sudah memaparkan pengalamannya yang menggunakan teknologi IM berdasarkan di lapangan ya, di praktisi eh, lapangan, penyuluh lapangan, sangat bagus sekali. Jadi saya rangkum sedikit untuk memudahkan komunikasi daripada informasi ini. Yang pertama ya ini aktivasi ya. Jadi aktivasi itu bagaimana lebih mempercepat proses fermentasi dengan yang disebut dengan bioaktivasi dengan menggunakan air, uh, gula 1 dan 18-nya itu adalah air bahan organik. Jadi bisa dari air yang mengandung rebusan-rebusan dari karbohidrat ya, dari kentang, kemudian air beras atau uh, air rebusan singkong dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, tambah lagi satunya bandingnya itu adalah karbohidrat. Kemudian aktivasi ini sangat sangat penting ya, kunci daripada percepatan daripada kerja dari mikroorganisme di dalam tanah atau bahan organik yang bisa difermentasi. Yang kedua adalah fungsi daripada penggunaan bahan organik dan mikroorganisme ini adalah sebagai pupuk dan biopestisida. Jadi sebagai pupuk dia bermanfaat untuk nutrisi. Dan sebagai biopestisida yaitu menekan daripada penyakit atau juga bahkan bisa mengusir hama kalau dia bisa juga diaktifasi dengan tanaman-tanaman herbal seperti
di New Zealand dilakukan dengan lantana kamara, atau di Indonesia tentu lebih banyak lagi bahan-bahan uh, uh, bahan obat yang sifatnya sebagai biopestisida. Itu fermentasi biopestisida. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jadi kebutuhan tanaman apakah dia fase baru tanam, fase vegetatif, fase generatif. Itu jangan sampai terjadi boros di sana. Ini yang disebut dengan kalau kalau di dalam peternakan ya feed management, atau perikanan itu feed management. Jadi manajemen pemupukan yang tepat. Nah, kemudian ada bokasi cair, jadi IM yang sudah diaktifkan dengan bahan organik dari bokasi, atau dengan bokasi padat, kemudian ada IM4 aktif dia bilang. Kemudian tentu ada tambahan lagi, dikasih biochar. Biochar itu adalah arang bio. Jadi bisa banyak digunakan di sawit ya, kemudian di tempurung kelapa biasa, atau apa sisa-sisa dari arang bisa untuk istilahnya mengaktifkan sebagai rumah daripada mikroorganisme, dan juga menyerap daripada ion-ion negatif atau penyakit yang ada di dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah tes dulu ya, coba dulu aktif, yang disebut dengan apa yang TOTE ya, test, operate, test, exit ya. Jadi kita coba dulu, jadi try and error dulu, coba jangan langsung ukuran besar ya, tentu bisa ada kesalahan, tentu akan bisa salah fatal. Sedikit dulu tes, kalau sudah yakin bagus baru dicoba dengan baik, yang disebut dengan coba dulu baru coba yang lebih dalam skala yang lebih besar. Yang terakhir adalah informasi yang sesat ya. Jadi bagaimana bahwa tentu kalau salah kita mempraktekkan, tentu hasilnya akan lambat. Jadi informasi ini yang disebut dengan hoax atau juga berita bohong dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah dipahami bahwa mikroorganisme itu ada di dalam tanah, di air, di udara, di dalam seluruh tubuh tanaman itu ada mikroorganisme, dan itu harus dikelola atau dimanage dengan baik, baru kita bisa mendapatkan kualitas lingkungan, kualitas tanah, air dan udara, dan juga tanaman, sehingga bisa berproduksi dengan baik. Demikian rangkuman ya yang saya rangkum dari hasil pemaparannya Pak Rizali Ansar. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan melalui chat. Ada satu pertanyaan, TDS itu di mana belinya, dan juga kalau ada pertanyaan lain ya dipersilahkan. Sebelumnya saya akan bertanya dulu dengan Pak Rizali. Untuk fermentasi buah ya, fermentasi buah itu banyak yang sudah pakai. Jadi mungkin ada enzim-enzim ya yang di dalam buah itu yang disebut dengan bioenzim, kemudian dengan EM dan kulit-kulit buah dan lain sebagainya. Bagaimana pengalaman Bapak dengan fermentasi sayur ya, sayur-sayuran ini, apakah ada efeknya atau tidak, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi fermentasi buah. Jadi 2 tahun yang lalu saya pernah membuat namanya Lindi Super, Pak. Lindi Super itu saya kasih nama itu dari bahan yaitu pertama sisa kulit buah-buahan. Misal saya ambil kulit buah-buahan itu dari penjual rujak. Nah, jadi kulit buah-buahan itu saya ambil dari penjual rujak, tapi prinsipnya adalah kulit buah-buahan tersebut itu harus masih fresh. Nah, kemudian yang kedua, saya menambahkan IM4 aktif, saya tambahkan lagi kemudian mikroba rhizosfer begitu, kemudian saya tambahkan lagi sedikit mineral dari garam kasar begitu, kemudian saya tambahkan gula dan saya lakukan fermentasi tertutup selama 21 hari. Dan saya punya videonya, judulnya bagaimana tanaman kerdil jadi subur luar biasa, bisa panen sampai 40 kali dengan memanfaatkan lindi super tersebut yang diocorkan rutin selama 5 hari berturut-turut sampai terjadi penyembuhan. Karena kita tahu bahwa yang namanya buah-buahan, meskipun dari kulit-kulitnya itu juga mengandung namanya enzim, dan enzim tersebut dapat jadi katalis dalam
mempercepat suatu reaksi. Sebagai contoh nih, buat Bapak Ibu semuanya misalnya yang pernah makan daging sapi misalnya itu keras banget. Tapi kalau udah ketemu sama kulit nanas itu cepet banget lunak ya enggak? Nah gitu. Jadi dengan adanya enzim tersebut, maka yang namanya suatu produk itu bakal cepat terjadinya, hasil hasil reaksi bakal jadi lebih cepat ketika ketemu dengan yang namanya enzim. Nah, dan itu yang saya lakukan. Ternyata terjadi pembenahan tanah yang luar biasa dan bisa menyuburkan tanaman kerdil. Artinya di sini sepengalaman saya Pak, dengan menggunakan Lindi Super dengan memanfaatkan kulit buah-buahan yang saya tambahkan dengan IM4, tambahkan gula merah waktu itu, kemudian ditambahkan juga bakteri Rhizosper dari akar bambu begitu. Nah, kemudian saya fermentasi tertutup selama 21 hari dan air di bagian kemudian saya tambahkan air ya, dan air bagian bawah itu yang saya manfaatkan dan dikocorkan setiap 5 hari sekali, ternyata bisa sembuhkan buat tanaman yang kerdil, Pak. Seperti itu pengalaman saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang ini harus praktek ya untuk bisa menghasilkan berbagai enzim sehingga bisa memperkaya yang disebut dengan mikroorganisme lokal ya atau MOL yang dulu pernah sudah digalakkan ya penggunaan MOL mikroorganisme lokal dengan rhizosphere atau mikroorganisme yang ada di daerah perakaran seperti bambu, kemudian perakaran tanaman lain. Kemudian ada pertanyaan bagaimana membuat bokasi padat dengan dosis dan IM dan juga menggunakan kotoran hewan untuk bokasi cair dan juga kencing hewan. Nah, silakan Pak. Sebelumnya nanti akan ada beberapa yang ingin bertanya langsung ya, itu sesi selanjutnya. Silakan untuk kotoran hewan, kencing hewan, dan untuk dosis daripada penggunaan IM4 untuk membuat bokasi padat. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama sekali saya jawab yang pertanyaan dari untuk pembuatan bokasi padat begitu. Nah, bokasi padat itu biasanya kami menggunakan IM4 aktifnya itu dengan misalnya contoh nih, kita mau memfermentasi sebanyak 100 kilogram 100 kilogram bahan organik nih misalnya. Maka yang namanya bioaktivator itu ya yang nggak ada ukuran, maksudnya tuh ada ukuran minimal, tapi sebenarnya banyak juga nggak jadi masalah begitu kan. Nah, paling tidak misalnya nih kalau kita mau memfermentasi sebanyak 100 kilogram bahan organik menjadi bokasi padat, ya minimal kita ambil sekitar 1 sampai 2%-nya. Artinya 1 sampai 2 liter IM4 aktif itu bisa kita pergunakan. Tapi kalau lebih boleh Kak? Ya lebih bagus begitu kan, maka silakan. Minimal 2%-nya itu insya Allah pupuk organik padat atau bokasi padat yang kita hasilkan itu pasti bakalan jadi luar biasa. Tapi ingat juga gitu kan, bahwa pada dasarnya fermentasi yang namanya fermentasi untuk pembuatan pupuk organik padat sebaiknya dilakukan pada ruang yang tertutup dan juga bersih. Karena takutnya nanti terjadi hal-hal atau apa begitu sehingga nanti proses fermentasinya jadi lambat. Dan sepengalaman saya waktu saya dulu di Narakupu Jogja begitu kan, waktu itu yang menyebabkan proses fermentasi itu berjalan lama dan bisa dibilang kurang efektif itu ternyata karena karungnya itu banyak banget yang kebuka. Artinya di sini dari pengalaman yang sudah ada, maka kalau kita mau memfermentasi sebaiknya gitu kan dilakukan dengan penutupan baik itu menggunakan terpal atau penggunaan tempat khusus begitu. Artinya semakin kita bisa memaksimalkan dari uh, penutupan atau mengurangi dari pertukaran udara itu, maka otomatis proses fermentasi juga pasti bakalan jadi lebih luar biasa. Dan kemudian pertanyaan tentang pupuk organik cair atau bokasi cair berapa dosis EM4 aktif yang kita pergunakan juga sama. Antara 2 sampai 5% itu sudah luar biasa. Artinya misal Anda mau memfermentasi pupuk organik cair atau pupuk organik menggunakan anggap misalnya totalan bahan, semua bahan adalah 100 liter, maka kita bisa siapkan 2 sampai 5 liter IM4 aktif sebagai starter atau mikroorganisme yang nanti bakal merombak bahan organik tersebut menjadi unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Kelihatannya sudah bagus sekali. Ini ada yang mungkin yang terakhir ya.
Khusus untuk MOL ya, mikroorganisme lokal ya. Bapak menggunakan rhizosphere ya, daerah perakaran dari akar bambu itu bagaimana tuh teorinya kira-kira Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi mikroorganisme perakaran yang namanya rhizosfer. Jadi saya pernah membaca begitu sebuah jurnal, lama banget jurnal tersebut, tahun 78 karangan Joseph W. Clover. Jadi Joseph W. Clover di sini dia meneliti untuk tanaman kentang. Jadi kebetulan dia tuh kan kayak macam iseng begitu kan, dia mencoba mengambil bakteri atau mikroorganisme yang ada pada suatu perakaran tanaman atau bakteri rhizosfer begitu, kemudian dia aplikasikan pada tanaman kentang dan juga tanaman lobak begitu. Ternyata yang luar biasanya pada tanaman budidaya yang dia uji cobakan itu pertama mengalami stimulasi pertumbuhan yang luar biasa di mana yang namanya bakteri rhizosfer itu mampu sebagai biostimulan yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman budidaya. Dan dari situ awal mula pada akhirnya tercipta namanya PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Pak. Nah, dan dari situ berkembang dan pada akhirnya sampai ke Indonesia, maka PGPR itu bisa kita manfaatkan sebagai mikroorganisme yang juga akan menyuburkan tanaman budidaya. Dan mungkin teorinya kenapa sih kok mesti tanamannya tanaman bambu begitu kan. Nah, jadi tanaman bambu kalau sepengalaman saya sih nemukan bambu itu jarang misalnya yang kena penyakit begitu, pertumbuhannya juga luar biasa, cepat banget malah. Ternyata bakteri rhizospernya ternyata luar biasa dan sepengalaman saya menggunakan mikroorganisme rhizosper dari akar bambu ketika kita aplikasikan ke tanaman budidaya ternyata itu luar biasa juga efek selain dari stimulasi tanaman juga dapat menyuburkan tanaman dan ini yang paling penting dan mungkin di antara semua teman-teman yang juga sudah mengaplikasikan namanya PGPR Jakaba begitu pasti bakal merasakan namanya pengurangan terjadinya penyakit pada tanaman karena apa? Karena bakteri rhizosfer juga dapat melindungi tanaman atau dapat sebagai bioprotektan yang dapat melindungi tanaman dari perkembangan patogen penyebab penyakit. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini mungkin ada yang nanti ada petani-petani kreatif ya, yang bisa mengkombinasikan PGPR itu, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Dia bekerja sama berkolaborasi dengan mikroorganisme efektif, sehingga dia bisa meningkatkan kualitas daripada MOL tadi, mikroorganisme lokal, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi mungkin banyak lagi yang bisa dicari nanti karena kita ini di daerah tropis ya, banyak memiliki mikroorganisme lokal, strain-strain lokal yang bisa berfungsi untuk mau meningkatkan kerja daripada bakteri. Jadi plant growth promoting rhizobacteria. Ada dua peserta yang mengangkat tangan ya. Dipersilahkan Bapak Abadi Setia Wibawa. Ya, silakan Bapak Abadi Setia Wibawa dan kemudian nanti Bapak Konco Tani ya. Pak Konco Tani lagi ngerokok dia. Selamat. Silakan Pak Abadi Setia Wibawa. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Rizaldi juga, Pak. Ya, Selamat pagi. waalaikumsalam. Sedikit saya ingin tanyakan karena memang kebetulan dalam beberapa minggu terakhir saya juga lagi coba untuk membuat bokasi padat ya Pak ya, yang sesuai ada yang di video Bapak, yang di penyuluh pertanian. Namun gini Pak, yang saya tanyakan itu bagaimana Pak karakteristik bokasi yang memang benar-benar matang gitu. Karena terakhir itu yang saya campurkan itu tidak hanya dedaunan dan rumput, tapi sebelumnya juga saya pernah saya tambahkan dulu pupuk kandang seperti itu Pak. Paling pertanyaannya itu aja sih Pak. Karena kan kalau dilihat dari karakteristiknya sekarang itu temperaturnya memang sudah mulai turun Pak. Awalnya memang benar-benar panas, namun beberapa hari terakhir ini sudah cenderung turun gitu untuk suhu. Namun untuk bentuk dari cacahan rumputnya itu masih belum terlalu ya masih terlihat
seperti warna rumput pada umumnya hanya menurun sedikit gitu warnanya. Karakteristiknya seperti apa ya Pak kira-kira? Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Rizali. Baik, terima kasih. Menarik banget ya. Jadi Pak Abadi ya, Pak Abadi. Iya betul Pak. Pak Abadi. Jadi Bapak yang selalu abadi. Jadi Pak Abadi di sini sudah melakukan proses fermentasi bahan organik dibuat bokasi padat begitu katanya. Tadi sayangnya belum disebutkan gitu kan bahan spesifiknya apa. Tapi pada dasarnya karakteristiknya itu pertama memang dari segi suhu dulu. Ketika memang sudah terjadi penurunan, otomatis memang proses fermentasinya sudah mulai melambat. Dan itu juga terkadang itu juga bisa jadi tricky loh Pak. Dalam arti penurunan suhu itu juga bisa jadi karena mikroorganismenya perlu minta tambah. Nah, itu juga pengalaman saya pribadi begitu. Ketika memang ternyata bahan organik tidak kita ngerasa nih, wah ternyata bahan organiknya masih belum jadi nih, kita ngerasa wah kayaknya belum pas nih. Tapi kan suhunya udah menurun. Nah, bisa jadi itu bukan faktor selesainya proses fermentasi, tapi justru mikroorganisme yang minta tambah. Nah, jadi begitu. Jadi kayaknya nih dia perlu pekerja nih gitu kan. Misalnya contoh kita ngangkat lemari gitu kan, lemarinya gede banget, ya kan? Gede banget. Ketika kita ngangkat, ya ngangkat bisa sih, tapi kalau kita udah nggak mampu kan otomatis lemarinya ditaruh kan. Nah, ketika ditaruh otomatis kan pertanda bahwa kita minta bantuan orang-orang lagi nih ceritanya, mau minta tambah lagi nih ceritanya. Nah, ketika memang bisa ditambah maka otomatis kan kita ngangkat lagi lemari tersebut. Nah, sama juga dalam proses fermentasi dari bokasi begitu kan. Memang betul sih yang namanya penurunan suhu merupakan indikator atau karakter bahwa yang namanya proses fermentasi itu bisa jadi selesai. Tapi bisa jadi juga itu tricky loh dalam arti bisa jadi juga itu merupakan pertanda bahwa mikroorganismenya meminta tambah. Nah, jadi silakan siapa tahu misalnya kan nanti boleh dicobakan tambah lagi lebih banyak lagi misalnya Anda sebelumnya misalnya ngasih IM4 aktifnya anggap misalnya 1% atau 2% dari uh, total bahan organik yang mau Anda fermentasikan. Ternyata misalnya belum maksimal nih, maka coba tambah lagi begitu kan, tambah lagi dengan populasi yang lebih banyak lagi dan juga otomatis pastikan yang lembab Pak ya. Jadi kalau memang ternyata dia kering juga memang suhunya juga menurun begitu kan. Nah, lebih lembab lagi, maka bisa jadi juga fermentasi ketika memang Anda coba, kemudian fermentasinya bisa berlangsung. Nah, ketika memang ternyata terjadi panas lagi setelah Anda aplikasikan, maka otomatis yang sebelumnya merupakan memang betul pertanda bahwa dia mau minta tambah. Artinya coba dulu Pak ya skala kecil, artinya coba dulu sedikit begitu kan, atau langsung coba aja misalnya trust, coba kalau ternyata uh, misalnya nih ada proses reaksi lagi, lebih panas lagi, berarti memang dia mau minta tambah, begitu Pak. Oke, oke, baik Pak. Karena Mhm, memang komposisi yang saya pakai itu terakhir itu apa? Pelepah pisang, mhm. terus potongan rumput dan remasan daun ini Pak, daun bambu. Oh, daun bambu lama Pak. Daun bambu memang lama. Nah, maka alternatif kedua, kalau memang pakai daun bambu, kita juga bisa tambahkan IM4 aktif plus yang saya gunakan memfermentasi yang tadi Lindi Super, yaitu menggunakan IM4 aktif plus Microba rhizosper. Daun bambu, siapa yang bisa membantu juga mempercepat merombak dari daun bambu itu sendiri? Ya mikroba daun bambu, Pak. Nah, jadi silahkan misalnya Anda punya pohon daun bambu yang Anda ambil mau Anda fermentasikan, kok lambat banget? Ya karena IM4 mau minta bantuan nih sama orang lokal nih ceritanya. Mau minta bantu sama pemain lokal nih, maka silakan tambahkan juga mikroorganisme lokal, maka insya Allah proses fermentasinya jadi jauh lebih cepat gitu Pak. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak untuk informasinya. Ya, Siap. terima kasih Pak Abadi. Jadi demikian jawaban dari Pak Rizali ya. Jadi apakah perlu ditambah lagi atau sudah selesai atau perlu bantuan lagi? Yang jelas tidak mengeluarkan aroma busuk ya. Itu ada ciri daripada proses fermentasi. Kemudian kalau bahannya bisa dipercepatkan perlu ada pencacahan. Silakan untuk Bapak Konco Tani. Monggo Pak Konco Tani untuk mengajukan pertanyaannya kepada Pak Rizali. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya terdengar jelas ya Bagus, Pak G? sangat mantap. Iya.
Terima kasih untuk Bapak Panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, untuk Bapak PPL juga yang telah memberikan suatu informasi ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Perkenalkan, nama saya Mahendra, Pak, dari Jawa Tengah. Saya mau tanya berkaitan tentang biochar. Jadi saya mengikuti channel Pak Rizal Ansar ini sudah lama ya Pak ya. Tapi yang ingin saya tanyakan tuh tentang biochar Pak. Di sini harga kapur sama dolomit itu malah bisa dibilang murah dolomit. Itu untuk aktivatornya, apakah bisa menggunakan kapur dolomit Bapak untuk penggantian rendaman arangnya itu Bapak? Ya, silakan Pak Ansari. Oke, baik, terima kasih. Pak, panggilannya Pak Hendra ya. Pak Rizali Ansar Oke. ya. Oke, silakan Pak. Jadi Pak Hendra untuk tadi kan mempertanyakan soal bagaimana mengaktifasi biochar sehingga jadi rumah yang nyaman bagi mikroorganisme, mungkin begitu Pak ya. Nah, jadi proses aktivasi dari biochar untuk jadi rumah yang nyaman bagi mikroorganisme itu pada dasarnya proses pertama itu adalah melakukan perendaman menggunakan larutan kapur, dan berdasarkan penelitian dari Widya Suara Balai Besar Penyuluhan Pertanian di Binuang begitu, beliau namanya Pak Budiono, beliau meneliti bahwa ternyata ada asam-asam tertentu yang ada di dalam biochar itu justru harus dibuang terlebih dahulu. Nah, dibuang dan disterilkan menggunakan kapur begitu. Lalu kapur apa sih? Bisa menggunakan kapur gamping, bisa menggunakan kapur kalsium hidroksida begitu, dan juga bisa menggunakan dolomit. Tapi kalau mau menggunakan dolomit, maka silakan usahakan air yang Anda gunakan dalam proses perendaman itu usahakan terus panas, Pak. Nah, terus panas tujuannya supaya proses aktivasi dari arang itu sendiri atau biochar sehingga jadi jadi rumah bagi mikroorganismenya itu jadi lebih lebih dahsyat luar biasa. Dan bahkan saya pribadi Pak, saya pribadi mengajarkan namanya tutorial penyemaian benih. Jadi penyemaian benih yang saya lakukan ke petani-petani saya, bahkan pelatihan yang saya bawakan juga, itu medianya cuma dua. Yang pertama arang, arang bisa arang jerami, bisa arang sekam, bisa arang lainnya, dan juga 30% tanah pupuk kandang. Dan rumusnya arang itu nggak boleh tidak direndam air terlebih dahulu. Direndam air kapur terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk membuang zat-zat tertentu yang justru berbahaya bagi tanaman. Dan setelah saya buktikan penelitian Pak Budiono tersebut ternyata betul. Tanaman itu kalau rekor saya itu paling lama 25 hari tanaman semayan saya udah bisa tanam, Mbak. Nah, dan pengalaman kami juga 6 hari Pak, daun 4 Pak. Nah gitu, jadi silakan kalau mau aktivasinya, ingat silakan gunakan kalau mau gunakan kapur kapur gamping silakan, kalau mau gunakan kalsium hidroksida silakan, mau kapur dolomit boleh, tapi usahakan gunakan air yang lebih panas, bisa direbus atau pakai air panas begitu Pak. Nah insya Allah nanti biochar itu bakal jadi rumah yang nyaman bagi mikroorganisme dan jadi media tanam yang luar biasa bagi semaian Bapak Ibu semuanya. Nah begitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya ya biochar itu kalau ada mungkin karena bahannya dari kayu yang sifatnya asam, mungkin ya bisa juga perlu dia akan bisa mengundang penyakit ya dalam kondisi asam, tentu ditingkatkan pH-nya dengan memberikan kapur. Ada pertanyaan yang gampang ini, ada 3. Yang pertama ya gimana tipsnya biar bisa cepat kita menghasilkan dalam pertanian yang full organik ya, biar cepat maksimal. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah, nah kalau dia dalam lahan kering, bagaimana tipsnya mengelola mikroorganisme? Karena airnya sangat sangat rendah ya, hujannya sangat rendah atau sulit air. Kemudian, nah bagaimana misalnya kita menggunakan aktivasi EM itu bisa mengeluarkan dia itu menghasilkan
pestisida organik. Pestisida organik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pada penyakit pada tanaman pisang. Jadi ini, apakah bisa menggunakan IM aktif atau biochar atau pestisida organik. Kemudian kalau tanaman pisang itu misalnya sudah sakit, misalnya terserang virus, nah itu bagaimana caranya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau hanya menggunakan jerami saja bagaimana dalam pembuatan bokasi. Jadi ada 7 ya, 7 pertanyaan itu. Jadi tanaman pisang, kemudian bagaimana bisa cepat menghasilkan dengan full organik. Kemudian kalau tidak ada air ya pada tanah lahan kering, kemudian bisa bagaimana membuat fermentasi lebih cepat sehingga bisa untuk biopestisida. Kemudian dari Pak Jajang Nurjaman ini bagaimana untuk hanya jerami saja ya, mungkin ini aja dari petani yang menghasilkan jerami, petani padi mungkin. Silakan Bapak Rizali Ansar. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana mempercepat proses fermentasi begitu. Nah, sebenarnya yang ini kita ibaratkan Pak ya. Jadi kita ibaratkan kalau kita mau masak. Bagaimana cara mempercepat masak? Mau mempercepat masak itu pertama gitu kan, bahannya itu harus dikecilkan dulu. Kalau bahan-bahan masakan itu kan gede-gede itu pasti lama matangnya. Nah itu jadi pastikan bahannya kecil-kecil dulu. Kita kecilkan, semakin kecil ukuran tuh semakin cepat. Nah itu. Kemudian juga pastikan masakan yang mau kita bikin itu bahan-bahannya itu dari bahan yang lunak. Kalau bahannya keras ya memang lama matangnya. Sama juga dengan bahan yang pembuatan bokasi padat begitu. Semakin keras bahannya itu pasti juga bakal berdampak pada waktu proses fermentasinya. Artinya kalau mau lebih cepat maka silakan gunakan bahan-bahan yang memang lebih lunak begitu. Kemudian lagi kalau kita mau masak juga tergantung dari siapa yang masak ya enggak? Nah, siapa yang masak? Dalam arti orang yang baru tidur disuruh masak itu pasti makanannya ngawur. Masakannya ngawur karena baru bangun tidur. Nah, gitu kan. Kecuali memang habis bangun tidur itu dikasih makan, istirahatkan dulu sejenak gitu kan. Kemudian habis diistirahatkan sejenak, kemudian dia udah melek nih 100% gitu kan, udah kuat nih ceritanya baru disuruh masak itu juga bisa. Makanya IM4-nya juga kalau bisa gitu kan kita lakukan aktivasi juga. Lalu misalnya lagi nih, sepengalaman saya pribadi mau mempercepat, lalu bagaimana caranya? Boleh juga EM4-nya EM4 aktifnya ditambahkan dengan mikroba rhizosphere juga boleh. Silakan karena pada dasarnya IM4 aktif itu pada dasarnya nanti bakalan menghasilkan metabolit yang justru meniadakan patogen, tapi mikroba-mikroba bermanfaat itu masih tetap tahan dan masih bisa berkembang di sana. Jadi silakan kalau mau menambahkan. Dan lagi prinsip dari pembuatan pupuk organik itu harus sekarang. Karena banyak banget petani-petani itu nunda. Ayo Pak bikin sekarang nanti dulu dah aku belum tanam. Ya sebenarnya memang belum tanam itu yang memang harus bikin. Kalau udah tanam tanamannya udah siap itu terlambat namanya. Nah begitu kalau tanamannya udah ada udah mau butuh pupuk kita baru mau bikin ya terlambat namanya. Jadi prinsip bikin pupuk organik itu adalah sekarang. Jadi bukan kapan-kapan itu sekarang. Mau pakai kapan pun ya silahkan nggak apa-apa gitu kan. Yang penting bikinnya tuh sekarang. Ketika nanti dibutuhkan tuh barangnya ada. Nah jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan tadi apalagi nih? Ya, Kemudian ada tanaman pisang. Oke, tanaman pisang yang sudah memang terlanjur terkena layu fusarium begitu. Karena pada prinsipnya yang namanya mikroorganisme itu berbeda dengan pestisida sintetis. Di mana pestisida sintetis memang dirancang untuk langsung membunuh mikroorganisme yang memang menyerang. Tapi kalau mikroorganisme sifatnya adalah persaingan. Nah, persaingan baik dari persaingan tempat hidup dan juga persaingan dan lain sebagainya begitu. Nah, artinya kalau memang ternyata mikroorganismenya itu sudah banyak banget berkembang, patogen itu sudah banyak banget berkembang, kita baru mau nurunin 40 orang pasukan, sementara pasukan di depan kita udah 10.000 misalnya, ya gimana ya, memang agak terlambat begitu.
Nah, jadi kalau memang langkah terbaiknya begitu kan sebelum terjadi perkembangan patogen penyebab penyakit, maka sesegeralah aplikasikan mikroorganisme sehingga nanti mikroorganisme tersebut yang jadi pertahanan kita buat melindungi tanaman kita dari resiko patogen penyebab penyakit. Nah, jadi itu tipsnya buat teman-teman yang mau berbudidaya. Lalu bagaimana kalau tanaman saya sudah terserang begitu? Nah, bisa silakan dicoba juga menggunakan namanya IM5. Nah, IM5 di sini itu bahannya IM4. IM4 itu satu bagian, kemudian gula satu bagian, kemudian cuka satu bagian, kemudian alkohol 40% satu bagian, dan 6 bagiannya adalah air. Maka silakan. Jadi saya ulangi lagi, satu bagiannya adalah IM4-nya, kemudian satu bagian adalah gula atau molase, kemudian satu bagian adalah cuka. Nah, cukanya itu cuka makan, boleh silakan. Dan yang selanjutnya adalah alkohol 40%. Nah, 40% ya. Jadi kalau alkoholnya 70%, nah silahkan diturunkan dulu kandungannya dari 70% turun ke 40% dan 6 bagiannya adalah air dan itu kita fermentasikan selama 15 hari. Kalau paling optimal itu 21 hari, maka itu juga bisa kita pergunakan buat melawan patogen penyebab penyakit. Nah, tapi kalau misalnya nih kita tanaman pisang kita sudah terserang, IM5-nya belum bikin, bisa nggak? Ya gimana ya? Nah, jadi kayak gitu. Jadi pada prinsipnya semuanya itu kita persiapkan terlebih dahulu. Kalau memang ternyata bisa dilindungi. Kalau memang ternyata udah terserang, maka kalau kita udah nyiapin IM5-nya, maka silakan pergunakan IM5 tersebut sebagai pestisida organik yang membantu melawan patogen penyebab penyakit. Nah, jadi seperti itu untuk tanaman pisang. Ya, mungkin selanjutnya untuk lahan kering, karena airnya Nah, sedikit bagaimana Pak? Lahan oke. kering. Lalu apakah mikroorganisme bisa bertahan dalam kondisi lahan kering? Jawabannya itu bisa iya, bisa tidak. Bisa tidak bisa bertahan kalau kita biarkan dia kekeringan. Ya kita aja di kekeringan dijemur seharianan kira-kira nggak bakal bertahan juga. Ya sama juga dengan mikroorganisme. Maka disinilah peran dari bahan organik. Kalau saya biasanya nih kalau memang sudah kering banget, jarang banget hujan, maka saya menggunakan namanya mulsa rumput. Nah, mulsa rumput. Jadi saya biasanya nih, kalau habis nyiang-nyiang lahan gitu kan, rumputnya dikemanain? Ya nggak dibakar. Rumputnya saya taruh lagi di lubang tanam. Sehingga di lubang tanam tersebut bakal terjaga suhunya. Sehingga ketika suhunya lebih terjaga, di bagian situ bakalan lebih bisa menjamin perkembangan dari mikroorganisme bermanfaat. Sehingga mikroorganisme bermanfaat tersebut tidak mati. Dan ini juga tips buat sahabat tani semuanya gitu kan, bagi Anda yang memang lokasinya itu sering banget mendapati kekurangan air dan jarang banget mendapatkan hujan atau jarang kena hujan begitu, maka lakukan namanya manajemen gulma. Jadi faktanya begitu yang namanya gulma atau rumput-rumput liar itu memang betul sih bisa memusuhi tanaman budidaya. Tapi dalam kasus kekeringan justru jadi kawan kita. Gulma kalau kami pada saat musim kemarau itu enggak kami cabut sampai ke akar, bahkan enggak kami herbi, enggak. Tapi kami cuma cukup potong sampai sampai bagian dekat perakaran, tapi enggak sampai ke akar begitu, cukup potong pakai mesin tebas. Nah, setelah kita potong pakai mesin tebas, otomatis kan memang batang-batangnya pada KO semua. Nah, batang-batang tersebut kita gunakan sebagai penutup dari lahan dari tanaman budidaya. Lalu akarnya mati nggak? Nggak dibiarin mati. Karena apa? Karena gulma yang nggak mati itu juga dapat menjamin kelembapan yang baik bagi lahan kita. Jadi kalau kita misalnya gulmanya nggak dibuang, maka coba aja perbandingkan. Anda punya termometer tusuk deh, termometer daging misalnya. Anda coba colok misalnya ke tanah yang kering kerontang, colok, itu pasti suhunya tinggi. Tapi kalau colok misalnya ke lahan yang di parit-paritnya masih ada gulma yang cuman kita potong aja, itu ketika kita colok menggunakan termometer tersebut, saya yakin suhunya pasti lebih rendah dibandingkan dengan yang kering kerontang begitu. Jadi buat teman-teman semuanya, lakukan juga manajemen gulma, insya Allah juga bakal lebih bisa mengurangi penguapan air dan lahan juga pasti lebih terjaga kelembapannya, sehingga baik mikroorganisme, kemudian tanaman itu pasti bakal berkembang luar biasa. Seperti itu, Pak. Ya Pak, jadi ada beberapa pertanyaan lagi mengalir.
yang tadi belum dijawab. Yang selanjutnya kalau jerami saja, Oke. digunakan jerami saja. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kalau mikroorganisme itu diperbanyak berkali-kali ya, diaktifasi berkali-kali, apakah dia tidak melemah atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Oke, baik. Pertama, apakah seandainya bahannya jerami aja itu bisa? Nah, ini pengalaman saya juga begitu kan. Nah, banyak banget petani-petani yang habis panen gitu kan jeraminya dibiarin aja di lahan. Nah, apakah jerami aja bisa? Jawabannya bisa. Nah, kebanyakan saya gitu kan, saya cuman bawa EM4 aktif itu sebanyak 1 ember begitu, saya bawa dari depan gitu kan, karena kebetulan lahan saya sama lahan petani-petani saya itu kadang di belakang rumah juga begitu kan. Kita bawa dari rumah 1 ember EM4 aktif begitu, nanti ke lahan kita cuma langsung siram-siramin aja EM4 aktifnya, tak siram-siram-siram begitu, kemudian nanti kita tutup menggunakan terpal. Nah, udah. Jadi jerami tersebut juga nanti bakal difermentasi, bakal dirombak sehingga jadi bokasi padat atau pupuk organik padat yang nanti bisa kita pergunakan. Pertama, yang namanya jerami itu bisa bermanfaat sebagai dasaran pengganti pupuk kandang. Yang kedua, jerami juga bisa dipergunakan, jerami fermentasi juga bisa dipergunakan sebagai penutup tanah. Jadi seperti kasus yang Bapak yang nanya tadi kan soal kekeringan, maka silakan pupuk organik padat dari lapukan jerami yang memang ternyata jeraminya masih agak panjang-panjang begitu, maka silakan pergunakan sebagai penutup tanah juga. Jadi double manfaatnya begitu kan. Nah, nanti mikroorganismenya itu bakal berada di bawahnya di sana dan dia bakal berkembang untuk melindungi tanaman kita dan bermanfaat juga buat menyuburkan tanaman pertanian kita. Dan pertanyaan apakah IM4 aktif bisa diaktifasi berulang-ulang begitu. Nah, maka saya jawab sebetulnya ya itu tuh soal manajemen. Jadi soal manajemen terkadang begini, petani itu maunya lebih instan gitu kan. Kita langsung 1 botol jeblak kayak gini kan, logika sederhana deh. Prinsipnya ini kan IM4 seperti ini itu kan 1 liter. Kalau kita masukin 1 liter berarti 1 liter IM4, 1 kilo gula, kemudian 18 liter air karbohidrat. Nah, yang dipakai itu cuma 1 liter. Ya saya bilang mubazir. Mubazir begitu. Mendingan kita mengaktifasi secukupnya dahulu. Misalnya kita keperluannya, makanya kan saya bilang tadi semua harus diawali dari akhir. Kebutuhan kita nantinya adalah anggap 2 liter IM4 aktif. Maka aktivasinya jangan langsung semua. Aktivasinya 100 mililiter aja. Karena 2 liter itu merupakan 2 liter itu hasil dari proses aktivasi 100 mililiter IM4, kemudian 100 mililiter molase atau 100 gram gula, dan juga 1,8 liter air karbohidrat. Jadilah 2 liter. Nah, maka silakan Bapak Ibu semuanya. Lalu apakah bisa diulang-ulang? Maka mungkin ya ini mungkin masih bisa, tetapi ada mikroorganisme yang justru nggak bisa diaktifasi berulang-ulang. Jadi untuk mempertahankan kualitasnya, untuk mempertahankan IM4 aktif itu sendiri supaya kualitasnya masih terjaga dan aktivasinya sudah terjaga, mending kita aktifkan seperlunya aja. Makanya prinsipnya tadi adalah jangan mulai sesuatu tanpa tujuan. Mulailah dari akhir terlebih dahulu. Saya membutuhkan IM4 aktif 2 liter, maka silakan pergunakan 100 ml. Saya membutuhkan IM4 aktif 20 liter, maka silakan gunakan sebotolan langsung. Silakan. Intinya semua berawal dari tujuan kita. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekarang ada 3 pertanyaan yang cukup ringkas tapi mengena juga. Yang pertama, bagaimana cara membuat, apakah dia butuh kondisi aerobik atau anaerobik untuk mengaktifasi, misalnya membuat IM4 aktif atau membuat bokasi padat atau bokasi cair. Apakah dia perlu aerob atau anaerob? Yang kedua, air. Misalnya kalau tidak ada air, apakah bisa digunakan air kolam atau bioflok? Nah, dan yang ketiga adalah, nah ini untuk pembuatan IM5 ada alkoholnya. Apakah prebiotiknya tidak mati atau mabuk atau bagaimana? Silakan, Pak. Yang mabuk itu kita, Pak. Silakan, Kalau minum silakan. alkohol. Nah, saya jawab yang nomor 3 dulu, Pak. Jadi apakah IM5 yang diciptakan itu nggak mabuk kalau seandainya kita pakai alkohol? Jadi jawabannya gitu kan, karena pada dasarnya ya proses
kan yang namanya mikroorganisme itu dia bermetabolisme, menghasilkan metabolit primer dan juga sekunder. Yang primer itu dia juga bakal nanti menghasilkan namanya asam asetat dan juga alkohol atau etanol begitu, dan juga menghasilkan unsur hara dari proses perombakan bahan organik tersebut. Nah, lalu apakah mati? Jawabannya tidak. Tapi patogen itu nggak tahan terhadap kondisi seperti itu. Makanya IM5 itu memang diperuntukkan sebagai pestisida organik. Dan kemudian tadi pertanyaan yang pertama tadi soal aerobik dan anaerobik begitu Pak ya. Ya. Oke. Jadi apakah proses aktivasi tersebut tanpa memerlukan udara sama sekali atau memerlukan udara? Jadi yang saya cari referensi juga bahwa yang namanya mikroorganisme jenis Lactobacillus dan juga Saccharomyces itu masih ada yang bersifat um, tidak membutuhkan udara dan ada yang bersifat fakultatif, artinya nggak apa-apa kena udara begitu. Nah, jadi silakan. Tapi jangan terlalu kelamaan gitu kan, jangan terlalu banyak memberi udaranya. Jadi artinya silakan kalau memang ternyata bisa begitu kan kita lakukan proses aktivasi IM4 menggunakan sistem tertutup. Kalau saya IM4-nya biasanya menggunakan aktivasi dalam ember. Jadi ada ember yang ya 10 literan begitu kan yang sudah ada tutupnya, yang dijual udah ada tutupnya begitu kan. Saya ambil misalnya 200 ml IM4, kemudian 200 ml molase atau 200 gram gula, kemudian tambahkan air karbohidratnya itu 1,8 liter atau 200 ml IM4, kemudian 200 gram atau 200 ml molase misalnya, kemudian 200 gram juga kentang misalnya atau nasi misalnya, dan 1,8 liter air. Nah, setelah kita blender semua bahan, kemudian nanti ujung-ujung di bagian akhirnya kita tambahkan IM4 biasanya atau IM4 botolannya seperti itu, kemudian kita masukin ke dalam embernya. Nanti silakan kita tutup menggunakan tutup yang sudah ada, itu bakal lebih baik. Itu pengalaman saya. Atau kalau mempergunakan tank juga silahkan begitu, tapi syaratnya kalau menggunakan tank atau tutup yang kecil dibandingkan dengan wadahnya, itu perhatikan, usahakan kita taruh selang water pass di atasnya yang nanti dialiri ke air. Karena kalau tutupnya itu kecil, itu potensi bakal gembung, nanti takutnya meledak. Nah, nanti takutnya meledak begitu. Jadi kalau memang Anda mau menggunakan wadah fermentasi menggunakan tank atau menggunakan botol, di mana tutup botolnya lebih kecil daripada wadah fermentasi itu sendiri, usahakan di bagian atas kita tusuk menggunakan selang, baik itu selang water pass, nanti dialiri ke air, dan itu nanti akan mengeluarkan udara atau hasil dari proses fermentasi tersebut menuju air sehingga tank fermentasinya nggak ngembung atau nggak meledak begitu. Nah, jadi jawaban saya silakan fermentasikan menggunakan atau aktivasikan menggunakan sistem tertutup. Meskipun memang dia fakultatif, sebaiknya fermentasinya tertutup. Oke, ada pertanyaan lagi untuk menggunakan air kolam atau bioflok itu bagaimana, Pak? Nah, jadi saya paling suka, Pak. Jadi kebetulan lahan saya itu 2.500 meter persegi, di mana dekat dari orang sini tuh bilangnya pondok Pak ya, atau tempat buat beristirahat. Nah, samping beristirahat saya juga punya kolam nila Pak. Nah, jadi kolam nila tersebut airnya, kenapa sih saya piara nila? Itu pertama memang buat makan pribadi, kemudian saya juga punya warung buat warung. Lalu airnya saya pergunakan juga untuk air pengencer yang luar biasa. Bahkan saya punya video judulnya 10 air pengencer dengan manfaat luar biasa, di mana salah satunya adalah air kolam. Di mana air kolam itu kan menurut penelitiannya memiliki kandungan cyanobacteria, di mana itu nanti bisa bermanfaat sebagai, bisa dibilang namanya PSB atau fotosintetik bakteria. Nah, nanti juga ketika kita mau menggunakan air pengencer, menggunakan air kolam, itu nanti bakal memperkaya keragaman dari mikroorganisme yang akan kita hasilkan dari proses fermentasi tersebut. Jadi silahkan mau mempergunakan air kolam itu malah bagus. Dan saya pun menggunakan juga air kolam itu. Ya, terima kasih Bapak Rizali Ansar sudah membagikan pengalamannya yang sangat luar biasa, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih sifatnya praktis, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bapak Rizali nanti dalam melalui WA atau chatnya. Silakan.